Fisik pemain timnas Indonesia masih jauh dari harapan STY. Tentu hal tersebut menjadi perhatian jelang timnas Indonesia mengikuti turnamen Piala ASEAN alias Piala AFF. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat Coach Sintayong mengadakan pemusatan latihan ataupun training center bagi timnas Indonesia, kerap yang dipersoalkan oleh Coach Sintayong bagaimana fisik pemain yang belum prima. Nah, ini jelang timnas Indonesia melakoni turnamen Piala ASEAN, fisik pun menjadi fokus utama yang dilatih oleh Coach Sintayong. Ternyata sampai saat kita membuat video ini, teman-teman, masih jauh nih dari harapan yang diinginkan oleh STY. Nah, secara utuh itu dikonfirmasi oleh Pak Sumarji selaku manajer timnas Indonesia, teman-teman. Sekarang ini kondisi pemain difokuskan pada penguatan fisik dan mental. Pada intinya dari sisi fisik masih jauh ya, jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Nah, memang jika kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia ketika dilakukan pelatihan, awal-awalnya tuh ya pasti melakukan penguatan terhadap fisik. Ketika fisik itu sudah kuat, baru masuk ke aspek taktikal, drill, lain sebagainya, teman-teman. Nah, pada saat pelatihan yang dilakukan terhadap timnas Indonesia menghadapi AFF, treatmentnya pun tetap sama, fokus terhadap fisik. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, teman-teman, liga berjalan. Pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong ini pun kan merasakan atmosfer Liga Indonesia. Ternyata ketika liga berjalan, pemain merasakan atmosfer, bergabung nih ke timnas Indonesia. Nah, Coach Sintayong pun tetap mengatakan fisik masih jauh dari harapan. Jika kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, Coach Sintayong menyoroti fisik pemain timnas yang belum prima. Nah, kebiasaan karena jeda kompetisi, karena adanya libur kompetisi, ya mungkin itu bisa diberikan sebuah toleransi. Nah, ternyata ketika liga sedang berjalan juga nggak menjamin kondisi fisik yang dimiliki oleh pemain tersebut bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Kita nggak bisa juga tentu menyalahkan secara overall liga ataupun klub, teman-teman, tetapi bagaimana pemain secara individu bisa mengelola, bisa menghandle kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya. Kita ambil contoh yang sederhana, teman-teman, mungkin ini terlalu berlebihan juga, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau pemain-pemain yang konsisten bisa menjaga performanya. Ketika Cristiano Ronaldo bergabung ke klub-klub besar, tentu disuguhi dengan fasilitas yang sangat amat luar biasa, menunjang kemampuan fisiknya, menunjang latihan yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Ketika Cristiano Ronaldo tidak lagi bersama klub-klub besar, dia berlabuh ke liga, misal Liga Arab, teman-teman, pasti ada fasilitas yang mumpuni juga. Nah, pada saat dia bergabung di liga yang di bawah, pada saat dia top-topnya, teman-teman, dia tetap mengelola fisiknya, termasuk Messi, termasuklah pemain-pemain yang besar sampai sekarang ini ya. Salah satu hal yang dia jaga performa fisiknya. Nah, ini pun sebenarnya menjadi perhatian besar ya. Bagaimana liga kita tadi, teman-teman, belum bisa menghasilkan fisik yang prima untuk timnas Indonesia. Ini kan levelnya timnas Indonesia senior. Kita tambahkan dulu yang dikatakan oleh Pak Sumarji. Nah, baru berikutnya setelah fisik adalah bagaimana ngisi taktik dan strategi yang akan diperankan sesuai dengan game plan yang ada. Itu yang sekarang betul-betul di drill, dilatihkan kepada para pemain yang ada. Nah, ini fix ya, dikonfirmasi oleh Pak Sumarji jika rentetan yang dimiliki program STY di timnas Indonesia itu latih dulu fisik, genjot dulu fisik, kemudian baru masuk ke elemen-elemen lainnya yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Coach Sintayong. Sebenarnya apa yang kita ulas ini, teman-teman, fisik sudah sering kita bahas, terlepas kita membahas apa yang dikatakan oleh STY untuk fisik pemain timnas Indonesia ketika dia panggil
Nah, sederhananya teman-teman, ketika klub-klub kita di Liga Indonesia mewakili kompetisi domestik untuk tampil di level Asia, maka pemain-pemain liga kita akan bersaing itu secara otomatis dengan orang-orang ataupun liga-liga yang ada di luar. Di situ secara sederhana bisa kita lihat, kadang klub liga kita nggak bisa menyaingi intensitas bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh lawan. Kita bisa menyaingi permainan lawan kurang lebih ya 30 menit ataupun satu babak secara konsisten. Namun seiring berjalannya waktu di periode-periode tertentu mengalami yang namanya penurunan intensitas permainan. Nah, salah satu yang kita sepakati dulu mempengaruhi sebuah intensitas permainan itu agar bisa stabil di atas lapangan, teman-teman, tentu salah satu parameter yang salah satu faktor teman-teman, fisik yang prima. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki fisik yang prima, maka sulit itu untuk bisa menjaga ritme permainan konsisten sepanjang 90 menit pertandingan. Nah, ketika STY menjadi pelatih timnas Indonesia, yang menjadi hal yang sangat disukai oleh pecinta sepak bola Indonesia kita apa itu? Pemain timnas Indonesia, teman-teman, bisa tidak lelah, bisa tidak capek meski sudah lewat 70 menit pertandingan, 75 menit pertandingan. Nah, yang dimana sebelum STY menjadi pelatih timnas Indonesia, di menit 50-an, 60-an, ya so far so good 70, 75 itu udah drop, udah menurun. Alhasil apa yang terjadi, teman-teman? Intensitas permainan timnas Indonesia menurun. Nah, mempengaruhi implementasi taktikal, mempengaruhi terhadap struktur permainan. Ujungnya apa? Imbasnya apa? Lawan pun mengobok-ngobok timnas Indonesia. Nah, salah satu aspek yang sekarang awal-awal diperbaiki oleh STY, kerap kan di segala elemen timnas yang ia latih, baik itu senior ataupun kelompok usia, fisik dulu. Fisik dulu. Ketika sudah sustain itu fisiknya, maka elemen-elemen selanjutnya bisa diimplementasikan. Nah, sangat amat disayangkan tentunya bagaimana liga kita berjalan, pemain-pemain digembleng fisiknya, ya ternyata setelah gabung timnas masih jauh dari yang diharapkan oleh Coach Sintayong. Artinya ada gap yang lebar, teman-teman, ketika Coach Sintayong sudah mengatakan hal demikian. Nah, tentu Coach Sintayong tidak memention pemain mana, dari klub mana, tentu tidak. Itu akan malah memunculkan yang namanya spekulasi, membuat ya keriuhan pasti ya, teman-teman. Tetapi dari apa yang sudah dikatakan ini menjadi pelajaran yang sangat amat penting bagaimana kita untuk bisa meningkatkan sebuah kompetisi, sebuah liga Indonesia. Itu banyak elemen-elemennya, ada andil daripada klub itu sendiri, kemudian ada andil daripada pemain itu sendiri. Kan kita kalau kita bicara fisik ini, teman-teman, ya salah satu yang perlu dijaga juga tentu pola makan. Nah, gizi pemain, selain dari latihan tentu ya banyak elemen-elemen lainnya yang kita sering menjadi perhatian, teman-teman, dari timnas. Sudah digembleng fisiknya, sudah bagus fisiknya, sudah sesuai dengan harapan. Nah, kemudian balik ke klub yang dikhawatirkan balik ke klub itu nggak dijaga, nggak terkontrol, nggak terlalu disiplin, ada longgar-longgarnya. Itu kan banyak spekulasi yang muncul. Atau balik ke klub lagi, teman-teman, makan makanan yang nggak sesuai direkomendasikan bagi atlet. Nah, aku nggak mau menyebutkan makanan apa, tetapi nggak sesuai dengan atlet yang profesional. Kalau kita sudah menjadi atlet, tentu kita pun harus fokus, harus konsistensi, harus strict terhadap setiap keputusan yang kita ambil yang mungkin itu saja bisa mempengaruhi. Nah, itu tadi kan pertanyaan besar muncul, kenapa ketika sudah balik ke klub fisiknya mengalami penurunan ketika sudah dipanggil lagi ke timnas. Jadi ketika dipanggil lagi ke timnas, mulai lagi dari nol setelannya. Nah, harus lagi digembleng, harus lagi digenjot. Nah, jika fisik pemain timnas Indonesia, teman-teman, dipanggil dari klub kemudian bergabung sudah sesuai dengan harapan STY, artinya bisa itu memangkas, bisa itu mengeliminasi ya penggenjotan dilakukan oleh STY lewat aspek fisik yang tadi. Bisa langsung cepat masuk ke aspek taktikal, drill lainnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita memasuki dulu elemen latihan yang diberikan oleh STY terhadap fisik pemain. Dalam satu hari misalnya ada 2 kali latihan, pagi sama sore. Nah, kalau misalnya pemain-pemain yang dipanggil oleh STY bisa mengeliminasi hal tersebut, teman-teman, dengan menjaga performa fisik, otomatis pelatihan terhadap fisik pun di timnas bisa setidaknya lebih ditekan,
lebih diminimaliskan, sehingga ada elemen-elemen latihan yang lain yang bisa kita seriuskan. Oke, nah sekarang timnas kita teman-teman ini bakalan banyak diisi oleh pemain-pemain usia U22, teman-teman, usia muda lah. Nah, tentu ini menjadi modal yang sangat amat penting bagi mereka, pelajaran yang sangat amat penting bagi mereka ketika ingin masuk timnas Indonesia. Harus memiliki fisik yang prima, harus bisa menjaga kondisi tubuhnya. Bagaimana untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain timnas yang biasanya sudah dipanggil oleh Coach STY jika fisiknya pun belum proper. Dan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang merasakan tampil di Liga Eropa bagi timnas Indonesia, teman-teman, itu pun bisa menjadi barang contoh ketika mereka dipanggil, teman-teman. Sekarang ini timnas kita yang biasa dipanggil oleh Coach STY pemainnya kan jarang itu ada pemberitaan fisik kok drop ketika balik ke klub. Ya jelas lah, ketika mereka balik ke klub di Eropa secara penggemblengan, secara gizi, secara lain sebagainya ketat itu. Dan itu terkonfirmasi banyak loh pemain-pemain dari liga kita pergi ke liga luar, teman-teman. Salah satu yang diperhatikan itu bagaimana fisik. Ternyata perbedaan sangat amat besar. Harus dilatih fisik yang sangat amat keras. Nah, artinya lebar lagi gapnya. Sebuah kualitas lagi di situ terjawab, teman-teman. Dan ketika hidup disiplin di liga luar, maka di situ homesick lah muncul. Bagaimana ingin balik lagi ke ke Indonesia, ingin mencari ke zona nyamannya lagi dengan rentetan-rentetan yang sudah ia hasilkan. Ternyata rentetan-rentetan yang ia hasilkan di kompetisi domestik itu masih jauh di mata kompetisi yang lebih tinggi levelnya dari Liga Indonesia. Dan Liga Indonesia pun klub-klubnya kalau misalnya mau lebih strength lagi, mau lebih kuat untuk menghadapi level-level yang lebih tinggi, teman-teman, ya salah satu aspek yang harus ditingkatkan ya tentu fisik. Oke, mungkin sampai sini aja kita lihat perkembangan timnas Indonesia kita. Kita serahkan semua tentu bagi Coach Sintayong untuk menggembleng bagaimana fisik pemain ini agar bisa menciptakan akselerasi yang cepat menghadapi Piala AFF ataupun Piala ASEAN sebutannya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.